Halo semuanya, waktu saya masih kecil, salah satu permen favorit saya adalah gummy worm ini dengan rasa yang berbeda. Dan hari ini saya memutuskan untuk membuat versi besarnya. Rasa pertama kita akan sangat tidak biasa, yaitu wortel. Kita mengambil baskom, dan memulai mengupas wortelnya dengan pengupas sayuran. Wortel yang sudah bersih dikirim ke baskom. Setelah itu kita taruh ke sini. Dan kita bersihkan selama 30 kg. Kita mengisi baskom dengan slider yang besar ini. Sekarang kita ambil juicernya, ganti mangkuk jusnya, dan ubah wortel menjadi jus wortel. Mangkuk pertama sudah terisi, dan kita akan mengumpulkan jus dalam ember. Karena itu, kita menuangkannya dari mangkuk. Wortel ini tidak terlalu berair, jadi wadah kuenya sudah meluap. Kita membersihkan, dan lanjutkan dengan semangat yang sampai mangkuk benar-benar kosong. Selesai. Hasilnya adalah 10 liter jusnya. Dan rasa kedua adalah jeruk. Tuang buah ke bak cuci ini. Isi dengan air. Dan setiap jeruk harus dicuci bersih. Terus kita keluarin jeruk secara maksimal ini, dan Anda mengeluarkan ekstrak rasanya. Jadi untuk melakukan ini, lepaskan lapisan kulit yang paling tipis dengan pengupas sayuran ini. Dalamnya banyak minyak esensial aromatik disimpan. Nah, jadi kita potong kulit sekitar 10 jeruk. Dan sekarang kita potong dengan pisaunya. Dan kita ekstrak wangian menggunakan ekstraktornya ini. Kita kirim sepotong kain kasa ke labo ekstraksinya. Lalu isi sampai penuh dengan kulit jeruk kita. Segumpal kain kasa lagi. Dan kita beralih ke labu kedua. Ini lemari es yang agar berfungsi diisi dengan air sedingin mungkin. Lubang ditiup dengan selotip agar tidak bocor. Selesai. Labu terakhir tetap ada. Dan kita akan menuangkan 2 alkohol ke bawah dalamnya, dan bagaimanapun alkohol melarutkan minyak esensial dengan baik. Jadi kita rakit sistem dari Airmos ini. Kita ambil kompor listrik, letakkan ekstraktor di atasnya. Dan nyalakan dengan daya sedang. Alkohol memanas, dan begitu mencapai 78 derajat, alkohol mulai mendidih, dan uap naik melalui sistem kita. Begitu sampai di lemari es, langsung mendingin, dan dalam bentuk tetesan. Dan di sini kita lihat kondensat mengalir ke ekstraktornya, melarutkan minyak esensial yang terkandung di kulit jeruknya. Selanjutnya, alkohol dengan bau jeruk yang kuat mengalir kembali ke labu bawahnya. Dan seterusnya dalam lingkaran. 1 jam kemudian, rasa jeruk alami sudah siap. Dan ini sangat kaya. Kembali ke jeruk. Alat peras jeruk ini 2 ember dan saringan.
Serta kita perlu ini dan di atasnya. Dan kita bisa potong jeruk menjadi 2. Bubur ditekan ke alat pemeras jurus dan memeras jurus seefisien mungkin. Cangkir pertama telah terisi. Anda bisa menuangkan melalui saringan ke dalam ember. Dan kita buang semua partikel yang tertinggal agar saringan tidak tersumbat. Kita lewati semua jeruk melalui juicer ini. Ternyata juga 10 liter jus ini juga. Sebagai cetangan gaminya, kita akan menggunakan pipa bergelombang ini. Orang normal menggunakannya untuk kerudung, tapi kita merentangkannya dengan panjang sekitar 1,5 meter. Kita juga selesai. Dan ini kita butuhkan 2 bola. Mengembang mereka sehingga meregang secara maksimal. Hal utama bukanlah melepaskan dari ketegangan seperti ini. Dan kita ledakan kembali. Potong leher yang sempit, dan tarik salah satu sisi tabungnya. Ini diperlukan agar ujung-ujung gami masa depan membulat. Kita mengumpulkan klem plastik menjadi satu, dan memperbaiki bolanya dengan agar tidak terbang. Di sisi lain, kita tuangkan minyak. Dan kita putar untuk lumasi setiap lipatan di dalamnya. Selesai, minyak dapat dikeringkan. Bola kedua dicelupkan ke dalam minyak. Dibalik. Dan juga ditarik ke pipa. Kita perbaiki dengan cara yang persis sama. Dan di tengah pipa, kita buat setan kecil memanjang. Tekuk sedikit agar ada tempat untuk menuangkan agar-agarnya. Kita pisahkan lapisannya. Masukkan ini kartonnya. Dan kita perbaiki lanjut ke persiapan gaminya. Kita peruntukkan 2 panci besar dan tuangkan 2 jenis jus ke dalamnya. Untuk membuatnya kaya lebih rasa, tambahkan asam sitrat dan gula. Dan kita tambahkan gula. Serta perasa kita juga tambahkan ke jus jeruk. Semua ini tercampur rata. Sekarang yang kita butuhkan 10 kilo agar-agar. Kekuatan gelatin diukur dalam gram. Kalau di toko sekitar 150 gram, maka kita punya 250 secara umum jauh lebih elastis. Kita lebih isi dengan galus ukur. Dan teritur di panci ini terus diaduk. Lima kilo gelatin harus dituangkan ke dalam masing-masing jus. Setelah dia mengembung dan jus kita tidak terlihat cair, kita letakkan panci di atas kompor. Nyalakan kompornya. Dan mulai mencampur minyak masa ini. Setelah 40 menit diaduk terus-menerus,
Akhirnya gelatinnya meleleh. Setelah itu kita pindahkan panci ke lebih dekat cetakan. Kita kumpulkan adonan yang panas ini. Dan dengan hati-hati tuangkan ke dalam cetakan. Jadi secara bertahap kita isi formnya ini sepenuhnya dengan gummy bah. Kemudian kita letakkan. Saya harus mengatakan bahwa ini sia-sia dan perlu menunggu gummy untuk merangkap setidaknya sedikit. Kita nyalakan AC-nya dan tinggalkan seragam sepanjang malam. Keesokan harinya, kita agar-agar ini sudah benar-benar beku. Mari kita potong bentuk yang memanjang. Dan meleleh membukanya. Setelah itu, kita cukup menggulung jelly warpnya raksasa ini ke atas meja ini. Ya, ternyata memiliki bentuk yang sangat tepat. Setiap lipatan pipa dicetak. Tapi rasanya sayangnya campur aduk dan kita mendapatkan gummy wortel oranye ini. Tapi itu belum semuanya. Kita ingat bahwa masih ada gummy seperti ini dengan rasa yang lebih kaya dan memutuskan untuk melakukan lagi yang serupa dengan milik kita. Taburi saja dengan asam sitrat. Dan gula. Baiklah, mari kita potong dan cicipi. Halo semuanya, saya pikir telah banyak orang melihat Bear Kinder Country seperti ini di toko. Mari kita buka. Sepertinya hanya semacam coklat kecil ini. Anda perlu potong dan melihat ke apa dalam ini. Jadi, coklat susu ada di luar. Di dalamnya ada isian putih pekat dan sereal yang sangat renyah. Aku ingin tahu seperti apa rasanya. Snack batangan yang lezat dengan topping renyah. Jadi hari ini kita akan memasak hal yang persis sama, hanya saja 1000 kali lebih banyak. Ayo kita pergi. Yang paling penting adalah membuat cetakan berkualitas tinggi. Ayah saya akan membantu kita dengan ini. Kami membungkus lembar kayu lapis dan berpakaian dengan selotip ini. Perkamen harus direntangkan dengan baik agar tidak ada lipatan. Bagian bawah sudah siap. Sekarang kita menggunakan alat dengan obeng dan sudut. Kami kencangkan dengan kayu lapis. Sekarang Anda perlu memotong kayu lapis untuk dinding dengan gergaji elektrik ini. Lalu juga membungkusnya dengan perkamen dan meletakkannya di tempatnya. Kami potong papan sisi langit-langit dan pada 50 derajat. Untuk digabungkan dalam cetakan ini di tengah, kita sudut logam harus dibuat seperti ini. Anda juga perlu memotong sudut menjadi potong-potongan kecil. Kami mengumpulkan formulir ini menjadi kerangka.
Sekarang Anda hanya perlu memperbaiki semuanya dengan bantuan lem thermal, sehingga nanti tidak akan ada masalah seperti air yang merembes keluar. Pada titik ini, formulir sudah benar-benar siap. Dan kami akan membeli produk makanan yang membentuk Kinder Country kami. Jadi, coklat susu. Kami beli di 30 kilo, gula, 13 kilo, susu bubuk. Kami membeli 2 butus sebesar 25 kg. Ada minyak sawit juga, 20 kg. Ini terdiri dari sereal renyah, yaitu gandum, dan beras, barley, dan soba. Kami tidak dapat menemukan ini, jadi kami akan membuatnya sendiri dari soba biasa, sederhana saja. Jadi tuangkan 1 kilo soba ke dalam panci. Tuangkan 2 liter air. Dan masak hingga air menguap. Selesai, kami keluarkan dari kompor dan sebarkan di 4 loyang ini. Kami letakkan dengan spatula. Dan di sini kita letakkan hingga ada lapisan yang ketebalannya sama di mana-mana. Selesai. Lalu kami letakkan loyang dalam oven. Atur hanya 50 derajat dan mode konvensi gini. Kami harus tunggu selama 5 jam. Dan Anda bisa mengeluarkan. Kami memiliki soba rebus yang benar-benar kering. Tahap terakhir ini tetap ada. Untuk lakukan ini, kita akan siapkan. Anda hanya perlu menanaskan minyak sehingga lebih dari 200 derajat, dan kami sekarang membuang soba. Ini akan mulai menggoreng dan muncul seperti popcorn. Berikan like pada video ini jika tidak tahu bahwa Anda bisa membuat popcorn dari soba. Jadi kita angkat saringannya dan hilangkan minyaknya berlebih, dan ini jadilah soba di atas tisu. Dan kita akan keringkannya berkali-kali. Sekarang kita memiliki semua sereal yang sangat renyah. Bahan selanjutnya yang kita butuhkan adalah lemak hawani. Kami ambil beberapa mentega, kedelai juga dibeli, dan yang kering adalah vanilin. Kami menggunakan buah vanilin alami. Jadi kita akan gunakan semua produk ini menjadi Kinder Country. Coklat pertama adalah urutan pertama. Kami buka 1 kotak. Dan tuangkan 10 kilo coklat susu ke dalam mermaid. Aduk secara berkala hingga benar-benar meleleh. Selesai, kita ambil formulir kita. Selesai. Dan di sini kita akan ambil kolesi. Dan kita akan letakkan ini sambungan dengan coklat panas. Sehingga sebagian besar coklat tidak akan melari ke dalamnya. Sekarang kita tuang sisa coklat. Lalu, ratakan sesuai bentuknya. Sudah diatur sekarang. Sekarang di dalam cetakan, kami akan taruh dinding lain yang dibungkus dengan bungkus makanan. Sekarang mereka tidak akan memberikan irisan putih mencapai dinding utama, dan akan ada 2 rang coklat ini. Kita perbaiki dengan klemnya. Kita keluarkan minyak sawit dari kotaknya. Menggunakan parang, kita potong briket ini menjadi 2. Dan masukkan ke dalam pot. Mentega ini kami buka. Dan 2 paket di setiap panci. Kami taruh di atasnya kompor. Lalu lelehkan. Setelah ini gula kita buangkan ke dalam mentega cair. Kita kira gula akan larut dalam minyak hangat, tetapi ternyata tidak. Ya, tidak apa-apa. Kita ambil 2 baskom besar, buka kantong susu bubuk, dan tuangkan 25 kilo ke setiap baskom.
Vanila dibutuhkan sekarang, jadi kita keluarkan potong dari alas. Vanila berkualitas tinggi harus berminyak, jadi kita potong panjang-panjang. Dan kikis bijinya dengan pisau. Ini adalah bagian yang paling berharga dan harum. Jadi kita buang ke dalam mangkuk dan dapatkan bijinya. Kita sebarkan secara merata di baskom. Tapi jangan buang cangkangnya, karena juga sangat harum. Jadi kami kirim ini ke pengering. Kita atur 70 derajat, lalu nyalakan. Kita akan mengering selama 5 jam. Potong menjadi potong-potongan pendek. Dan letakkan ke penggiling kopi. Di sini mereka akan merubah menjadi bubuk. Selesai. Bubuk vanila juga tersebar di baskom. Di sini kami juga menuangkan minyak sawit leleh dengan gula. Dan sekarang semua ini perlu dicampur dengan mixer besar. Ternyata adonannya mirip dengan keju cottage. Jadi kita akan campur 2 baskom. Sekarang kita butuhkan alat ini. Hidupkan, kita kumpulkan adonan ini. Dan tuangkan ke dalamnya. Sekarang kedelai ini dibutuhkan. Ini akan membutuhkan campur produk pada tingkat molekuler. Dan 30 menit kemudian adonan menjadi homogen. Matikan alat ini dan tuangkan isinya ke dalam cetakan. Bahkan dengan tambahan lecithin kedelainya, adonan ternyata cukup kental. Anda perlu menambahkan serealnya. Untuk batch ini kita menggunakan gandum mudanya. Kita tekan ke dalam adonan putih. Dan buat isian kedua. Dan agar lebih encer lagi, kita cairkan sedikit minyak sawit. Dan tuang ke dalam alat ini. Uleni selama 30 menit lagi dan tuangkan. Dan di sini kita tuang. Yang di sini kita lihat ternyata yang dibutuhkan. Dan kita tambahkan soba udaranya. Campur dengan isian. Jadi isian ketiga tambahkan. Dan di sini beras sudah banyak dalam. Lalu campur juga. Untuk isian keempat, tambahkan jelai yang sudah meledak. Kami terus isi formulir dengan cara yang sama. Kami sedang menunggu pemadatan adonan putih. Kami lepas klemnya. Buka sekrupnya.
dan melepas semua dinding. Ternyata lapisan isiannya rata. Sekarang kami hanya menggabungkan dindingan luar. Dan diperbaiki. Kami memiliki rongga yang rata untuk lapisan coklat. Oleh karena itu, saatnya membuka coklat susu. Lalu letakkan untuk dileleh dalam mermai. Tapi kali ini coklatnya harus lebih cair. Jadi kami tambahkan mentega dan aduk rata dengan coklat. Sekarang ini selesai. Kami sendok coklat ke dalam cangkir. Kami penuhi dinding Kinder Country raksasa kita. Coklat ini cukup untuk mengisi semua dinding, dan bahkan lapisan tipis di bagian bawah. Jadi kita butuh yang lebih kental, jadi kita melelehkan coklat lagi. Tuang di tengah cetakan. Dan gunakan spatula lebar untuk ratakan. Tetap tunggu sampai coklat mengeras. Selesai. Untuk mengeluarkan Kinder Country dari cetakan, kita letakkan kayu lapis. Dan perbaiki dengan sudutnya. Sekarang kita butuhkan ketinggian. Yang dengan hati-hati kita ubah bentuk kita. Ini saja, Anda bisa membongkarnya. Selama pembongkaran, kita sedikit merusak palang. Karena itu, Anda harus memperbaikinya dengan coklat panas. Tutupi saja semua celahnya. Di setiap kubus Kinder Country asli, ada bentukan seperti ini. Untuk mengulanginya, kami akan membuat stensil. Kami potong dengan gergaji tangan dari papan serat tipis. Setelah 3 jam, selesai. Kami terapkan pada kubus dan ambil menggaruk, kita uraikan stensil. Lalu ke dalam. Selesai. Jadi Anda perlu melakukan 9 kali. Sekarang salinan Kinder Country yang diperbesar 1000 kali sudah siap. Menurut saya ternyata bisa dibiling 1:1. Mari kita potong sepotong. Ternyata sangat seperti paketnya. Mari kita coba. Rasanya juga one in one original sekali, manis dan renyah. Pastikan Anda untuk klik like dan subscribe channel ini. Sampai jumpa semuanya.